Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa mulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Wa qala Imam Syafi'i rahimallahu taala rahmatan wasi'atan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Assalam Jami Bapak Ustaz Jamal berserta segenap jajaran pengurusnya, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati para masyayikh, para guru, para asatidzah, para hujjaz, para tokoh masyarakat, ketua lingkungan, para sepuh, mini sepuh, jamaah salat maghrib yang semuanya mudah-mudahan berada dalam cucuran rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam ini kita masih diberikan kesempatan Allah untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yang baru saja kita tunaikan, yakni melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita tidak beranjak hingga sampai dengan menjelang waktu Isya. Kita sama-sama duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap niat, langkah kaki dan ibadah kita semua akan dicatat sebagai catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam semoga selalu kita haturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita buka kajian kita pada malam ini. Insyaallah malam ini kita sama-sama mengkaji hadis tentang bulan Rajab, karena kita malam ini memasuki tanggal 1 Rajab 1446 Hijriah. Kita akan bahas satu hadis yang hadis ini memang berkenaan dengan syahr Rajab. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis As-Sahihain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Bukhari mencantumkan hadis ini dalam hadis dalam Kitabul Hajj, dalam babul khutbati Mina fi hajatil wada, dalam khutbah di Mina dalam peristiwa haji yang terakhir bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicantumkan oleh beliau dalam hadis nomor 3197. Juga Imam Muslim mencantumkan hadis ini dalam Kitabul Hajj juga, dalam bab yang sama terkait dengan Arba'atun Hurum.
Dicantumkan oleh beliau dalam hadis nomor 1679. Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimallahu taala rahmatan wasi'atan. Qala Abi Bakr Al-Bakhili radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna az-zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard as-sanatu asna 'ashara shahran minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyat Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar allazi baina Jumadi wa Sa'banah. Ya. Ini hadis dari sahabat Abi Bakrah Al-Bakhili radhiyallahu anhu, di mana hadis ini masih ada hubungannya dengan satu ayat di dalam surat At-Taubah ayat 36. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam ayat 36, inna iddatasy syuhuri 'indallahi isna 'asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Nah, ini ayat Allah Subhanahu wa taala ya, di mana ketika turun ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjelas, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan minha arba'atun hurum, bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman sesungguhnya inna iddatasyuhuri, bilangan bulan-bulan itu ada isna asyara syahran, ada 12 bulan. Jadi angka 12 bulan dalam hitungan 1 tahun dalam tahun Hijriyah, dalam bulan Qamariyah itu memang sama Allah sudah ditetapkan. Memang ada asbabun nuzulnya. Ada sebab-sebab turunnya, dan ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan 12 bulan itu ada dalam setahun, karena memang bangsa Arab jahiliyah dulu itu ketika datang ya bulan-bulan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menghindar. Yang diharamkan pada bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah, kemudian mereka mencoba menambah-nambah bulannya agar terhindar dari yang haram dilarang oleh Allah kemudian menjadi halal baginya. Sebaliknya juga begitu. Kalau giliran dihalalkan sama Allah, dia cari-cari, dia tambah-tambah bulan ya, supaya apa yang dihalalkan Allah dibuat jadi remeng-remeng. Gitu. Makanya ada pada bangsa Arab jahiliyah dulu 12 bulan ditetapkan itu ditambah jadi 13 bulan dalam setahun. Bahkan ada yang menyebutkan dengan 16 bulan. Di situ. Maka oleh Allah ditegaskan di situ supaya tidak ada yang menyimpang orang-orang Arab ketika datang Islam, tidak lagi terkecoh dengan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Fi kitabillah, yang telah dicatat, tertulis di Lauhil Mahfuz, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakannya langit dan bumi. Kalau bulan itu kan hitungan tahun Hijriyah, Qamariyah gitu. Sementara kalau Masehi itu dengan matahari. Salah satu planet yang kita tempatin ini adalah bumi. Bumi mengitari matahari.
Jadi makanya sejak diciptakannya langit dan bumi, bumi itu kemudian ya oleh Allah diatur untuk memutari ya sesuai dengan garis edarnya atau orbitnya di situ. Sehingga tahun matahari tahun Hijriah dengan tahun Qamariyah Hijriah itu hitungan dalam setahun itu berbeda. Kalau dalam hitungan Masehi mengambil Asyamsiyah itu dalam satu tahunnya itu mencapai 365 lewat seperempat hari. 365 seperempat hari. Sementara dalam tahun Hijriah bulan Qamariyah dalam setahun itu selisihnya lebih sedikit. 355. Makanya di dalam bulan-bulan Qamariyah itu hampir rata-rata menggenapkan bulannya, tanggalnya 30 hari. Tapi kalau di tahun Samsiah Masehi itu ada yang 30, ada yang 29, ada yang 31. Makanya hitungannya berbeda di situ. Nah, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum. Nah, ketika turun ayat ini, ya, Rasulullah SAW memberikan penjelasan itu terkait dengan perputaran waktu dalam setahun itu. Makanya beliau mengatakan inna zamana qad istadara ka hayatihi. Sesungguhnya zaman masa itu berputar seperti roda berputar di situ. As-sanatu isna asyara syahran. Satu tahun itu ada 12 bulan. Min harbatun hurum. Di antaranya itu ada 4 bulan yang hurum. Hurum itu dimaknai oleh ulama tafsir itu yang pertama adalah al-hurum wa hiyal mutahhir. Al-hurum wa hiyal harim. Yang pertama itu kata ulama tafsir dikatakan bahwa hurum itu artinya suci, bersih. Makanya disebut al-mutahhir. Juga disebut dengan syahrul harim, yang terlarang. Jadi bulan yang 4 bulan itu dianggap mulia, dianggap suci, dianggap juga terlarang karena Allah memang melarang. Makanya kalimat berikutnya dalam ayat itu ada kata fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zalim pada diri kalian sendiri. Itu ada kalimat larangan. Apalagi zalim sama orang lain. Sama diri sendiri aja enggak boleh dilarang sama Allah. Gitu. Nah, minha arba'atun hurum, 4 bulan ini oleh Nabi ketika turun ayat ini disebutkan, dijelaskan. Ya, ini 3 bulan, salah satu mutawaliyat, bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu diambil dari kata qa'ada yaqudu aqdan. Artinya duduk. Orang kalau duduk kan mestinya tenang, kan gitu. Masa tenang. Makanya di bulan Dzulqa'dah itu pada zaman masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu memang bulan Dzulqa'dah itu udah masuk masa tenang. Kenapa? Karena mulai orang-orang mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Makanya orang-orang yang berangkat haji itu udah berangkat nanti bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu ada di bulan April, nanti sekitar tanggal 21-22 April. Itu akan masuk bulan Dzulqa'dah, persiapan untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah haji udah berangkat. Masuk kemudian Dzulhijjah. Dzulhijjah itu adalah bulan pelaksanaan ibadah haji, diambil dari kata al-hajju. Kemudian bulan Muharram. Bulan Muharram itu ya hitungan Dzulqa'dah dengan Dzulhijjah itu sampai Muharram, masuk Muharram itu kalau reguler 40 hari.
Muharram itu adalah masa di mana orang-orang yang melaksanakan ibadah haji kembali ke tanah air masing-masing. Makanya 3 bulan itu berturut-turut itu bulan yang disebut dengan Syahrul Hurum. Yang terakhir itu disebutnya oleh Nabi ada di Nisfatul Khair. Itu ada di pertengahan. Rajabul Mudhar bahwa disebut dengan Rajabul Mudhar. Yang memang posisinya itu ada di antara apa? Baina Jumadi wa Sya'ban. Ada di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ini oleh Nabi disebut dengan Rajabul Mudhar. Sebenarnya Rajabul Mudhar ini cuma salah satu nama. Ar-Rajab itu oleh ulama tafsir Al-Imam Ibnu Katsir itu diambil dari kata at-tarjibu. At-tarjibu itu wahiyat at-ta'zim. Artinya mengagungkan. Karena memang berkaitan Nabi memberikan penjelasan dengan kaitan nama Rajab itu disebut dengan Rajabul Mudhar. Mudhar itu kan salah satu kabilah. Namanya kabilah Mudhar. Nah itu kita kalau baca maulid di pasal kedua tuh yang bacanya wa ba'du. Nah di situ tuh ada tuh nasabnya Rasulullah tuh disebut Mudhar atau Bani. Jadi kabilah Mudhar itu masih ada ta'alluqnya dengan nasab Rasulullah, silsilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kabilah Mudhar itu kalau dia datang bulan Rajab itu sangat mengagungkan bulan Rajab di situ. Makanya disebut dinisbahkan dengan kabilah Mudhar karena satu-satunya kabilah kalau datang bulan Rajab mereka kabilah Mudhar itu sangat mengagungkan bulan Rajab. Ada juga para waliullah kalau datang bulan Rajab itu baru keluar karomahnya. Namanya Rajabiyun. Itu wali-wali kalau datang bulan Rajab baru di muka syafah, disingkap mata batinnya untuk melihat sesuatu yang belum terjadi. Itu hanya khusus karomahnya pada bulan Rajab, maka disebut wali Rajab, Rajabiyun. Nah, terkait dengan Rajab ini banyak namanya oleh ulama. Bahkan Syekh Alamuddin As-Sakhawi di dalam kitab Al-Mash'ur fi Asma'il Ayyami Wasyuhur itu memberikan penjelasan tentang nama-nama bulan Rajab. Kata beliau itu ada arba'atun asyarah. Ada 14 nama bulan Rajab. Ada juga dalam riwayat dalam penjelasan ulama itu sabatun asyarah, 17 nama. Nama bulan Rajab disebut juga Syahrullah. Bulan Allah. Padahal kalau dalam riwayat kita kenal ya salah satu bulan Allah itu adalah Al-Muharram. Syahrul Muharram wa Syahrullah. Tapi ini juga bulan Rajab kenapa disebut dengan Syahrullah oleh ulama? Karena memang yang memilih adalah Allah. Meskipun dalam ayat yang tadi kita baca itu Allah nggak nyebutin, tapi kan Allah memberikan isyarat di situ. Allah yang milih dan menentukan bulan-bulan yang baik, yang sehingga Allah sendiri yang memuliakan. Hurumnya itu memanakan suci. Kalau sesuatu yang suci berarti Allah yang memuliakan. Makanya bulan Rajab disebut juga Syahrullah. Nah, Rajab disebut juga dengan Syahrul Asam. Bulan yang tuli. Maksudnya ini bahwa pada bulan Rajab itu tidak terdengar tuh suara pedang yang mengadu. Artinya nggak ada peperangan, masa tenang. Karena memang bulan Rajab itu adanya kan dia di pertengahan tahun dalam tahun Hijriyah. Nah di situ Rasulullah SAW memang suka
melaksanakan safar, melakukan umroh pada bulan Rajab. Di situ. Sehingga bulan Rajab itu ya dianggap juga masa tenang. Tidak boleh ada ya peperangan, enggak boleh ada yang saling menzalimi, saling menyakiti, menganiaya di situ. Makanya disebut dengan Syahrul Asam, bulan yang tuli. Karena tidak ada suara pedang yang beradu, tidak ada peperangan di situ. Syahrul Rajab wahya Syahrul Asab. Bulan Rajab disebut juga dengan bulan yang tertumpah. Maksudnya bulan Rajab itu Allah menumpahkan kebaikan-kebaikan di situ. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab itu dilimpahkan. Dilimpah ruahkan di situ. Makanya ya oleh Al-Imam Ibnu Katsir, bahkan Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu mengatakan ketika berkaitan dengan minha arbaatun hurum, itu menyebutkan ikhtasallaha ashhari ja'allahunna hurman. Kata beliau ya bahwa Allah telah menghususkan itu bulan dijadikannya mereka itu adalah huruman. Bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang terlarang di situ. Wahya azam. Yang bulannya itu bulan yang memiliki kemuliaan keagungan yang besar. Kata beliau wa ja'ala zamba azam. Yang menjadikan bulan ini kalau dia melakukan berbagai macam perbuatan dosa, dosanya azam, lebih besar dosanya di situ. Wa ja'ala al-amala salihan wal ajra a'zam. Dan menjadikan amalan-amalan saleh, perbuatan-perbuatan kebaikan itu di bulan Rajab, itu balasannya juga lebih besar di situ. Itu makanya maknanya kenapa disebut dengan Syahrul Asam. Ya di situ ditumpahkannya kasih sayang Allah. Kalau kita banyak berbuat kebaikan di bulan Rajab, kita nanam kebaikan, maka itu juga pahalanya lebih banyak, lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain. Gitu. Syahrul Rajab juga disebut dengan Syahrul Munafis, bulan yang mengalahkan. Kenapa disebut mengalahkan? Karena memang bulan ini menjaga dari kesenangan-kesenangan dunia, dari sifat egoismenya, ya keinginan-keinginan dunianya. Di bulan Rajab itu diredam. Sebagaimana orang-orang yang senang berperang, ya pada saat itu ditahan dengan datangi bulan Rajab. Yang mereka gemar berperang, di bulan Rajab mereka menahan diri. Supaya apa? Supaya ya mereka tidak melakukan kesalahan-kesalahan, ya yang pada akhirnya banyak jatuh korban di situ. Bulan Rajab juga disebut dengan Syahrul Mansiul Asinnah, bulan meruncingkan ujung panah. Artinya memang nggak ada peperangan, tapi orang-orang yang senang perang, nah ngasah dulu dia, ya nyiapin dulu tuh, ya senjatanya yang udah tumpul, ya diasah dulu ya, sampai nanti tiba waktunya. Maka disebut dengan Al-Mansiul Asinnah di situ. Nah, Syahrul Rajab disebut juga dengan Syahrul Harim, bulan yang terlarang. Nah, terlarang itu maksudnya kita dilarang untuk berbuat dosa, berbuat aniaya, berbuat zalim. Ayatnya tadi sebutin tuh, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu atau kalian berbuat zalim. Maka disebut dengan Syahrul Harim. Juga Syahrul Mukim disebut juga
bulan mendirikan. Maksudnya di bulan Rajab itu harus menegakkan ibadah. Al-istidadu fi marhaban fi syahri Sya'ban wa Ramadan. Maksudnya itu kan orang itu harus membiasakan diri ketika mau menyambut datangnya tamu. Kalau kita kedatangan tamu, apalagi tamunya tamu agung. Ramadan tamu agung bukan? Tamu agung. Ya kan? Kalau kedatangan tamu agung, tamu yang mulia, biasanya kita berdiri enggak? Berdiri kita sambut. Begitu. Begitu juga ketika mau datang bulan Ramadan, kita mempersiapkan diri. Dengan apa? Dengan mendirikan berbagai macam ibadah-ibadah yang nanti akan ada di bulan Ramadan, yang akan datang kepada kita. Itu makanya disebut dengan Syahrul Mukim. Syahrul Rajab disebut juga Syahrul Mubarri, bulan yang membebaskan. Nah, bulan yang membebaskan ini maksudnya membebaskan dari segala perkara-perkara ya di mana kita punya banyak dosa, punya kesalahan sama orang lain. Makanya kalau mau datang bulan Ramadan biasanya apa? Apa namanya itu? Kalau orang Jawa bilang apa? Munggahan. Iya. Kalau kita ketika menyambut bulan Ramadan apa? Ada acara tarhib Ramadan, ya kan? Fathul Baida, maksudnya meminta maaf dulu sama handetolan, sama tetangga, sama sesama jamaah, membersihkan hati kita supaya masuk bulan Ramadan kita nggak ada yang ganjel, nggak ada ya saling musuh-musuhan lagi nih. Ya kan repot kalau kita mau taraweh ngelewatin rumah orang yang kita benci, ketika keluar sama-sama bareng keluar kan nggak enak kalau kita nggak saling tegur kan gitu. Kalau masih ada berasa kebencian kita nggak ngerasa enak. Makanya ya di bulan Rajab itu adalah bulan di mana mempersiapkan diri kita untuk membebaskan dari perkara-perkara yang bisa mengganjal ibadah kita. Nggak enak kalau ibadah kita nggak ngeplong. Ya, kalau masih ada yang ganjel kayaknya berat gitu. Maka itu disebut dengan Syahrul Mubarri. Bulan Ramadan itu bulan Rajab disebut juga Syahrul Munakkishi. Bulan penyembuhan. Ya, bulan Rajab itu memang bulan di mana kita untuk apa? Untuk membersihkan, mengobati penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit hati kita. Yang biasanya malas nih, malas ibadah, malas sholat berjamaah, malas duduk dalam majelis. Nanti di bulan Ramadan itu kan kita banyak-banyak duduk di masjid. Duduk di majelis Al-Quran, ya kan, majelis zikir dengan itikafnya dan lain sebagainya. Maka di bulan Rajab itu kita mempersiapkan diri untuk apa? Untuk melepaskan penyakit-penyakit tadi. Mengobati penyakit-penyakit hati kita. Yang barangkali kalau malas itu penyakit hati bukan? Malas penyakit hati enggak? Termasuk itu. Malas penyakit hati. Jangan karena enggak suka ada si A di masjid ini, dia enggak mau ketemu masjid ini. Karena dia enggak suka sama ketua masjidnya, kemudian dia sholatnya enggak di masjid ini. Gitu. Nah, itu di bulan Rajab itu harus diobatin penyakit-penyakit begitu. Nanti kan banyak nih. Giliran datang Ramadan ini banyak saudara-saudara kita yang terserang penyakit. Penyakit nggak mau kalau sholat tarawihnya 23 rakaat. Ada maunya kadangnya lama 23 rakaat, pengennya 11 aja cepet. Penyakit nggak itu? Penyakit itu. Ntar ada tuh. Makanya di bulan Rajab itu dipersiapkan diri kita bahwa memang datang Ramadan itu buat
buat kita biasa udah dengan cara kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya, itu doang. Nggak ada lagi pikiran hama hati kita terasa berat. Kalau berat berarti kita masih ada penyakit di sini. Karena ibadah nggak boleh menjadi beban. Nggak boleh tuh yang namanya ibadah kepada Allah jadi taklif, menjadi beban buat kita. Wah, lama 23. Ya, nggak boleh tuh. Berarti ada penyakitnya di dalam. Maka bulan Rajab itu membiasakan diri dulu dia dengan sholat sunnah-sunnah yang lainnya di situ. Makanya disebut dengan ya Syahrul Munaqqisyi, bulan penyembuhan. Syahrul Rajab disebut juga Syahrul Fardun, bulan yang tunggal. Itu. Nah, ini masih banyak lagi sebenarnya bulan nama-nama di bulan Rajab. Kalau namanya aja udah banyak, ini oleh para ulama dikatakan kalau sesuatu itu banyak disebutkan, banyak namanya, berarti banyak kemuliaannya, banyak keistimewaannya. Nabi Rasulullah SAW banyak enggak namanya? Banyak. Nama lakopnya, nama kunyahnya, ya kan? Panggilannya banyak. Al-Amin salah satunya, ya kan? Banyak. As-Siddiq juga nama Nabi juga. Ya, Habibullah juga nama Nabi. Banyak nama Nabi. Banyaknya nama pada sesuatu itu menunjukkan bahwa sesuatu itu punya keistimewaan atau kemuliaan di situ. Makanya bulan Rajab itu adalah salah satu bulan yang kemudian oleh Nabi disebutkan sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah di dalam ayat 36 di dalam surat At-Taubah. Bahkan Syekh Abu Bakar Al-Waraqi itu mengatakan terkait dengan bulan Rajab, kata beliau, Syahrul Rajab wa hiya miftahul asyhuril khairi wal barakah. Bulan Rajab itu bulan pembuka dari bulan-bulan yang baik dan penuh dengan keberkahan di situ. Makanya jangan harap kalau bulan Ramadan ini bisa sukses kalau bulan Rajabnya ini nggak dipersiapkan. Tadi bulan Rajab itu al-istidad, dalam rangka mempersiapkan diri kita. Sebab bulan Rajab itu disebut adalah syahrus saqi, syahruz zaraiyu, bulan menanam. Itu bulan Rajab tuh, bulan menanam. Sementara bulan Sa'ban apa? Syaqiyuz zar'i, bulan memelihara. Bulan Ramadan hasadiz zar'i, bulan memanen. Lah kalau kita ujuk-ujuk datang bulan Ramadan baru ibadah, apa yang bisa dipanen? Oh, nanam belum. Maka yang penting kita nanam tuh. Nanam di bulan Rajab. Supaya apa? Supaya kita bisa pelihara, nanti kelak bisa kita panen. Jadi bulan Ramadan kita udah lagi menikmati. Menikmati apa? Menikmati apa yang kita tanam. Kalau di bulan Rajab kita udah tanam, kaitannya dengan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Kita udah rajin sholat sunnahnya. Sebagaimana sunnah nantinya qiyam Ramadan. Kita udah melatih dengan sunnah qiyamul lailnya. Udah gak kaget nanti bulan Ramadan. Mau dia 11, mau 23. Kalau dia udah dibiasakan dari bulan Rajab, ya, maka gak kaget dia. Bulan Ramadan kita disuruh, disunahkan, dianjurkan untuk berimpak, bersedekah. Bulan Rajab kita perbanyak juga. Udah kita biasain, udah nggak kaget lagi di situ. Bulan Ramadan ada puasa, di bulan Rajab kita biasain sunnahnya, puasa sunnahnya di situ. Makanya dalam kitab Lataiful Ma'arif itu banyak
disebutkan ya beberapa amalan-amalan yang biasa para ulama-ulama ya melaksanakannya, yang sebagian dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melakukan puasanya, juga rajin melaksanakan salatnya, ya, juga siamnya, zakatnya, gitu. Itu dilakukan juga di bulan Rajab. Para ulama banyak yang melakukan di bulan Rajab itu untuk memperbanyak berbuat kebaikan, karena pahalanya tadi lipat gandakan di situ. Nah ini juga sebagai apa? Sebagai tamrinat, sebagai latihan buat kita. Datang bulan Ramadan udah nggak kaget. Kalau apa yang udah kita tanam, kita di bulan Saban tinggal apa? Nyiram, tinggal mupuk, ya tinggal dipelihara aja tuh di bulan Saban. Yang udah ditancepin itu akan mudah kita untuk jalanin. Kalau udah kita jalanin, udah kita dawamin di bulan Sa'ban, nanti datang bulan Ramadan, itu kita udah merasakan punya pengalaman. Udah ngalamin ibadah-ibadah itu dari bulan Rajab. Sehingga apa? Sehingga datang bulan Ramadan itu enggak ada lagi beban. Melaksanakannya merasa apa? Sudah menjadi kebutuhan. Bukan lagi beban, tapi kebutuhan. Kalau orang udah punya kebutuhan, udah ibarat kayak orang lagi lapar. Lapar, kalau orang lapar pasti butuh makan di situ. Makanya kalau orang udah merasa itu jadi kebutuhan, maka dia akan senang untuk apa? Untuk mengambilnya, senang mengamalkannya, ngerjainnya. Seperti orang yang butuh, ya ketika dia lapar, ketika dia haus, dia butuh minum. Ibadah itu harusnya seperti itu. Kalau dia haus, ingin selalu berada dekat Allah, maka dia beribadah. Mestinya ke dalam ibadah kita begitu. Gitu. Nah kalau udah begitu, nikmat kita dalam ibadah. Baru merasakan nikmatnya ibadah. Nah kalau buat ngerasain nikmatnya ibadah, iya kita harus merasakan lezatnya iman dulu. Nah untuk merasakan lezatnya iman, kita suruh apa? Suruh cinta dulu dengan Allah. Dan supaya kita cinta sama Allah, berarti kita suruh apa? Dekat sama Allah. Kenal dulu sama Allah, begitu. Kalau sekarang mungkin kita belum bisa ngerasain lezatnya iman. Kalau kita masih jadikan ibadah kita merasa beban. Sehingga kalau Ramadan sering bolong-bolong sholat tarawihnya, ya, infaknya, sedekahnya, itu berarti dia belum bisa merasakan lezatnya iman. Kalau orang udah merasakan lezatnya iman, ya salasun man kunna bihi wajada halawatal iman. Ada tiga hal yang kalau seseorang memilikinya, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabu ilahi wa wasihuma. Bahwa dia merasakan bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Tuh. Kalau keduanya udah dia cintai nih, maka dia baru ngerasain lezatnya iman di situ. Nah buat ngerasain lezatnya iman, cintanya sama Allah, ya dia harus dekat. Kalau dia mau dekat berarti dia harus ibadah. Gitu. Nah kalau dia nggak pengen ibadah itu merasa berat, tapi menjadi nikmat, maka dia harus membiasakan. Biasanya kalau ibadah baru-baru emang berat. Benar nggak? Puasa hari pertama nggak biasa puasa, tiba-tiba datang bulan Ramadan puasa. Hari pertama, hari kedua berat nggak? Biasanya berat tuh, 3 hari itu berat. Tapi setelah kesananya udah mulai terbiasa. Apalagi kalau udah dibiasain dari bulan Rajab. Insya Allah ibadahnya menjadi
nikmat, bukan sebaliknya ibadah menjadi berat di situ. Kalau udah nikmat, ya Allah nggak bakal mau jauh dari Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, ini ya bulan Rajab karena bulan yang salah satu disebutkan oleh Nabi dalam menjelaskan minha arba'atu hurum, ya, maka bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang mesti kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan terkait dengan bulan Rajab. Adapun keutamaan-keutamaan dari bulan Rajab kita tahu dan banyak sudah disebutkan oleh para guru-guru kita. Ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rajab pun juga banyak peristiwa-peristiwa istimewa. Salah satu di antaranya peristiwa Isra wal Mi'raj ada di bulan Rajab di situ. Ya, dan ini tentu cuma bagian dari peristiwa yang ada di bulan Rajab. Tapi yang terpenting buat kita bahwa bulan Rajab ini karena punya banyak keistimewaan, kita harus bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan Rajab ini dengan memperbanyak melakukan amal-amal kebaikan di situ. Karena sebut tadi wa ja'alal amalan salihah wal ajra a'zam. Yang menjadikan amal-amal kebaikan itu selalu dia lakukan di bulan Rajab, ya, salah satu di antara 4 bulan tadi, wal ajra azam, maka balasan ini pun juga lebih besar gitu. Maka kita perbanyak berbuat kebaikan dan hindari, ya, jauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah dan juga, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Jam berapa Isya? 5 menit lagi. Boleh dah 5 menit buat nanya dah. Ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan bulan Rajab ataupun amalan-amalan lain, dipersilakan dah. Pada saat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib. Iya. Memang di dalam keutamaan di bulan Rajab itu memang tidak dijelaskan di dalam riwayat-riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahala nilai atau kadarnya, ukuran dalam setiap kebaikan-kebaikan atau ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Rajab. Ya. Karena memang ibadah-ibadah yang di bulan Rajab itu tentu yang sunnahnya pun juga punya nilai menjadi pahala yang wajib pahalanya. Ya, boleh jadi ketika kita salat sunnah, ya, mungkin sunnahnya ini bisa pahalanya menjadi sebagaimana salat wajib pahalanya. Ya, begitu juga yang salat wajibnya. Boleh jadi kalau dia berjamaah, maka di bulan Rajab mungkin dilipat gandakan, yang harusnya 25 itu dilipat gandakan, diperbanyak lagi. Jadi tidak disebutkan memang kadarnya, cuman kita bisa memberikan analogi, qiyas. Kalau pahala sholat berjamaah di bulan yang lain aja selain 4 bulan tadi, ya pahalanya 25 atau 27 derajat. Maka kalau di bulan-bulan yang minha arba'atun hurum itu, maka lebih besar pahalanya dari situ. Boleh lebih dari 27 derajat. Bisa dia 2 kali lipatnya di situ. Kadarnya itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah, ya, para ulama memberikan penjelasan, ya, wa ja'ala al-amala salihan wa ajra azam. Lebih besar udah. Lebih besar itu ukurannya apa? Ya, Allah yang tahu gitu. Kita tugasnya apa?
Beribadah aja udah ukurannya. Kita bukan lagi mencari pahala, tapi mencari ridhonya Allah. Kalau Allah udah ridho, apa juga dikasih oleh Allah. Kan sebut radhiyallahu anhu wa radu an. Kalau kita ridho, Allah ridho. Kalau Allah udah ridho, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Ya kan? Kembali kepada Allah Tuhanmu dalam keadaan engkau ridho dan Allah ridho. Maka fadkhuli fi ibadi, maka akan aku golongkan kamu ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati. Enggak ada lagi balasan kadar yang lebih besar selain dimasukkan dalam golongan hambaku dan dimasukkan ke dalam penghuni surga. Enggak ada lagi balasan yang lebih besar selain surga, karena ke surga adalah kenikmatan yang kelak diberikan bagi orang-orang yang senantiasa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna farjalal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Allahumma asli zata bainana. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbihi la yahsha wa min nafsi la tashba wa min du'ai la yusma wa min amali la yurfa min fadlika dahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.